Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan ya teman-teman, masih pagi nih. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Baik, pertemuan kali ini kita akan tentang bioteknologi. Sebelumnya, saya mau absen dulu ya. Akmar hadir. Hadir, Bu. Dina. Hadir, Ibu. Mutia. Hadir, Ibu. Baik. Kita sekarang berdoa dulu memulai mata pelajaran. Boleh Ibu minta buat Akmar mimpin doanya? Ya, baik. Untuk Ibu dan teman-teman, ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Akmar. Sebelum saya menjelaskan tentang materi bioteknologi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran materi bioteknologi. Melalui materi yang terdapat di PPT, siswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar bioteknologi dengan tepat. Melalui penjelasan PPT, siswa dapat memahami perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Melalui materi yang terdapat di PPT, siswa dapat memberikan contoh bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern di kehidupan sehari-hari dengan cermat. Melalui tayangan PPT dan diskusi siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif dari produk bioteknologi bagi kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan melalui penugasan proyek, siswa diharapkan dapat membuat inovasi produk bioteknologi konvensional dan menganalisis kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya dari kalian udah ada yang tahu belum apa itu bioteknologi? Saya, Bu, mau coba jawab, Bu. Ya, silahkan Novi. Bioteknologi itu makhluk hidup, pemanfaatan makhluk hidup yang diproduksi untuk menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh manusia, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Betul ya, Novi. Kalian suka makan tempe nggak? Atau ada yang nggak suka sama tempe? Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Suka, Bu. Enak. Ya, tempe itu termasuk produk bioteknologi ya. Betul apa yang sudah dibilang sama Novi tadi. Bioteknologi itu bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, 4 prinsip dasar bioteknologi itu ada penggunaan agen bioteknologi yang utuh, ada bakteri yang digunakan kecil atau sebagiannya ada DNA dan enzim. Lalu penggunaan metode tertentu menghasilkan suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Jenis-jenis bioteknologi ada 2, ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Ada yang tahu bedanya apa bioteknologi konvensional dan modern?
Di fermentasinya, Bu. Ya, ada lagi nggak yang mau coba jawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Dina. Kalau konvensional itu secara tradisional atau sederhana. Kalau modern itu cara-caranya sudah mudah karena dibantu sama alat-alat, Bu. Ya, terima kasih ya Novi dan Dina. Betul sekali, bioteknologi konvensional adalah pemanfaatan makhluk hidup atau organisme secara langsung dengan cara yang sederhana. Sedangkan bioteknologi modern adalah pemanfaatan hidupnya yang sudah canggih dibantu oleh alat. Bioteknologi konvensional memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya, perbaikan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, reproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum steril. Kualitas hasil belum terjamin, dan kelebihannya biaya produksi yang murah karena teknologi menggunakan peralatan yang sederhana dan pengaruh jangka panjang yang sudah diketahui. Nah, di sini ada nih contoh-contoh produk dari bioteknologi konvensional. Kira-kira menurut kalian dari contoh produk bioteknologi ini masuknya ke dalam teknik apa? Ada yang tahu? Konvensional, Bu. Ya, tekniknya apa ya, Ingrid? Atau ada yang bisa bantu jawab? Tekniknya fermentasi, Ibu. Iya, betul sekali. Fermentasi ya. Nah, di sini kan ada beberapa nih contoh produknya. Ada yang bisa sebutin fermentasi apa, bakterinya dari yogurt, kayak gitu. Ada yang mau coba? Saya, Bu. Iya, silahkan Cynthia. Yogurt, bakterinya Lactobacillus, Bu. Kalau keju, Panicillium, Bu. Iya, ada lagi yang mau coba? Masih banyak nih. Saya Ibu. Ayo Mutia, silahkan. Kalau oncom Neurospora, Bu. Terus Ya. tempe itu Rhizopus oryzae. Masih ada lagi yang mau coba? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau roti itu dengan bantuan bakteri Saccharomyces, terus kalau kecap itu Aspergillus, cuka juga sama, Bu, kayak roti, bakterinya Saccharomyces, tapi bedanya ini Cerevisiae. Ya, terima kasih ya teman-teman untuk yang sudah menjawab betul apa yang sudah disebutkan teman-teman. Yogurt itu fermentasinya dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus, keju dengan Penicillium roqueforti, tempe dengan Rhizopus oryzae, oncom dengan Neurospora cytopila, roti dengan Saccharomyces, kecap Aspergillus oryzae atau soyae, dan cuka. Itu fermentasinya ada dua ya teman-teman. Yang pertama menggunakan bakteri Saccharomyces cerevisiae dan yang kedua Acetobacter aceti. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bioteknologi modern itu pemanfaatan makhluk hidupnya yang sudah canggih. Dan di sini ada pendukung dari bioteknologi modern, yaitu adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biosel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini aplikasi bioteknologi tidak hanya pada organisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Bioteknologi modern sangat erat hubungannya dengan rekayasa genetika, karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh saja, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup. Bioteknologi modern dalam memproduksi pangannya dilakukan dengan menerapkan rekayasa genetika. Dari kalian, ada gak yang tahu apa sih rekayasa genetika itu? Saya Ibu mau nyoba jawab.
Ya, silahkan Karisma. Rekayasa genetika itu memanipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan bioteknologi, Bu. Iya, betul. Rekayasa genetika itu kegiatan manipulasi ya atau modifikasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru, dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Dan salah satu produk hasil rekayasa genetika adalah dengan membuat organisme transgenik. Tadi sudah disebutkan ya, kalimat terakhir ada transgenik. Ada pada tanaman, yaitu tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalamnya. Tanaman ini merupakan suatu alternatif agar tanaman tahan terhadap hama sehingga hasil panen dapat melimpah. Bahkan tanaman juga dapat direkayasa agar mampu membunuh hama yang menyerang tumbuhan. Seperti pada cabai, yang kalian ketahui pada umumnya biasanya hanya yang berwarna hijau dan merah. Tetapi perlu kalian ketahui, ada yang barunya yang termasuk tanaman transgenik, ada yang berwarna kuning dan ungu, ada tomat yang berwarna ungu, semangka yang berbentuk hati, dan jagung yang berwarna-warni. Lalu ada hewan transgenik, bahan penelitian para ilmuwan untuk menemukan jenis penyakit yang menyerang hewan tertentu dan cara penanggulangannya. Perkembangan selanjutnya, penerapan teknologi rekayasa genetika pada suatu hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas. Contohnya ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu, dan sebagainya. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, Ibu mau menampilkan video tentang hewan dan tumbuhan transgenik. Transgenik hewan membutuhkan dua induk betina yang berbeda spesies. Pada spesies pertama, diambil sel kelenjar mamae. Lalu pada spesies yang kedua, diambil sel telurnya. Pada sel kelenjar mamae yang diambil pada spesies yang pertama, sel memiliki nukleus donor. Lalu, sel telur yang diambil dari spesies yang kedua dikeluarkan nukleusnya. Lalu, kedua sel tersebut digabungkan dengan sengatan listrik sehingga kedua sel tersebut dapat menyatu. Sel tersebut mengalami pembelahan dan menghasilkan embrio. Lalu, embrio tersebut dimasukkan ke dalam uterus betina dan betina tersebut melakukan perkawinan dan menghasilkan anakan domba kloning. Selanjutnya, transgenik tanaman. Pada proses transgenik tanaman membutuhkan agrobakterium atau bakteri tanah untuk membantu transfer gen. Lalu menggunakan plasmid TI-nya saja untuk transgenik tanaman. Pada plasmid ini terdapat tDNA atau transfer DNA yang berfungsi untuk mentransfer gen yang diinginkan ke dalam tanaman. tDNA ini berasal dari TI plasmid. Langkah selanjutnya, tDNA dipotong dengan enzim reduksi. Kemudian, tDNA tersebut disisipkan DNA ligase yang ingin ditransfer, sehingga plasmidnya dapat terhubung kembali. Setelah plasmid terbentuk sempurna, kemudian plasmid dimasukkan ke dalam sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan, DNA pada plasmid bersatu dengan DNA tumbuhan. Kemudian, sel tersebut dikembangkan menggunakan kultur jaringan dan dapat memperbanyak diri dengan sifat yang baru. Baik, itu tadi video dari langkah-langkah transgenik, baik tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya, bioteknologi modern banyak bidangnya, salah satunya yang pertama, bidang pertanian, yaitu kultur jaringan, pembasaran, dan hidroponik. Selanjutnya,
Di bidang industri misalnya ada teknik bioremedasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang sedikit bahayanya. Bioremedasi melibatkan mikroba tertentu, diantaranya Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Caranya dengan melepaskan langsung bakteri tersebut ke limbah pabrik yang tercemar. Yang ketiga, bidang pengobatan. Di bidang pengobatan ada misalnya antibiotik penisilin yang digunakan untuk pengobatan, diisolasi dari bakteri dan jamur, dan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya telah dimatikan dan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang keempat, bidang peternakan. Di bidang peternakan ini contohnya ada domba angkon atau domba doli yang merupakan domba yang berkaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami dengan sapi jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dan kandungan krim yang lebih banyak. Kelebihan bioteknologi modern yaitu hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alami atau induknya, dan kelemahannya, biaya produksi yang relatif mahal, menjadikan jenis tanaman monokultur, menyebabkan degradasi gen jenis lokal, memerlukan teknologi canggih, dan pengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern ada isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, dan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel. Contohnya ada kultur jaringan, cloning bayi tabung, fusi protoplasma, mikroorganisme sebagai pembasmi hama tanaman, peran mikroorganisme dalam mengatasi pencemaran, peran mikroorganisme sebagai pemisah logam dari bijinya, dan rekayasa genetika teknologi plasmid transplantasi. Dampak bioteknologi di kehidupan sehari-hari. Positifnya dapat menaikkan sifat resistensi tanaman terhadap hama serta penyakit di tumbuhan, membantu dalam mengatasi persoalan kesehatan dengan menyediakan obat-obatan guna memberantas penyakit secara lebih mudah, bisa menaikkan nilai tambah sebuah bahan makanan. Hal ini dapat ditemukan pada pengolahan bahan makanan susu yang diubah menjadi keju, mentega, serta yogurt. Bisa membantu mengatasi kekurangan bahan makanan. Dan dampak negatifnya menyebabkan wabah penyakit, keseimbangan alam terganggu karena adanya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan, mengurangi keanekaragaman organisme, dan mengakibatkan endemi jika mikroba lepas ke lingkungan. Nah, selesai sudah materi kita sampai sini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan? Ibu, saya mau, Ibu. Iya, silahkan Ingrid. Jadi untuk kesimpulan pada materi hari ini yaitu bioteknologi yang tadi terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan juga modern. Nah, untuk bioteknologi konvensional itu adalah pemanfaatan makhluk hidup atau organisme secara langsung dengan cara sederhana dengan teknik fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern itu pemanfaatan makhluk hidupnya sudah canggih yang dibantu oleh alat. Sudah Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Ingrid. Betul apa yang Ingrid katakan tadi, bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, maupun makhluk hidup lainnya dari yang masih hidup dalam proses produksinya untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Dan bioteknologi konvensional ada manfaatannya makhluk hidup
atau organisme secara langsung dengan cara yang sederhana dengan teknik fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern itu pemanfaatan makhluk hidupnya sudah canggih dibantu oleh alat dengan teknik yang tadi sudah disebutkan, ada teknik isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, dan memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, anak-anak, untuk materi bioteknologi ini, Ibu ada tugas kelompok ya anak-anak, yaitu menganalisis artikel dan membuat produk fermentasi. Sebentar Ibu tunjukkan LKPD-nya ya. Nah, jadi tugas kalian ada 2. Untuk LKPD 1 ini menganalisis artikel. Mengerjakannya secara kelompok, tetapi mengumpulkannya secara individu. Dan LKPD yang kedua, tugas yang kedua, membuat produk bioteknologi konvensional secara berkelompok. Nah, di sini kan ada aktivitas 1, nanti di bawahnya juga ada aktivitas 2, disesuaikan ya dengan kelompoknya. Contohnya aktivitas 1 untuk kelompok 1, aktivitas 2 untuk kelompok 2, dan seterusnya. Sekarang Ibu mau menampilkan anggota kelompoknya. Di sini ada pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Danti, Sultan, Afifah, Karisma, Yunita, Rasda. Kelompok 2 ada Ingrid, Naufal, Fadil, Indah, Nurma. Kelompok 3 Kartika, Lukman, Mutia, Megita, Indah, Novi. Dan kelompok 4 Nanda, Adi, Cynthia, dan Dina. Jelas ya anak-anak, apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya. Tugasnya dikumpulinnya kapan ya, Bu? Ya, seminggu setelah hari ini ya, Muti. Jadi pertemuan depan, tugas kelompoknya dikumpulkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ibu ada kuis nih. Ada yang mau coba nggak untuk mencari kata di sini? Mau coba, Bu. Ya, ayo Novi. Itu, Bu, kata-kata gen, Bu. Iya, betul. Ada kata gen ya. Selanjutnya. Bu mau jawab, Bu. Ada jagung, Bu. Iya, ada jagung. Ibu mau jawab, Ibu. Iya, Itu silakan. ada DNA, Ibu, sebelah kiri. Iya, betul. Ada DNA. Ada transgenik tuh, Bu. Ada Ibu keju, mau jawab, Bu. Bu, ada bakteri. Ada Transgenik, kecap, Bu. Tuh di tengah tuh, Bu. Iya. Keju, kecap. Iya, betul. Ada keju, kecap. Hewan. Iya, ada hewan. Cloning, Bu, ada cloning. Sapi. Sapi, Inti Bu. sel, Bu, inti sel. Transgenik Iya. itu, Bu. Betul. Teri, Bu, teri. Ada lagi? Fermentasi. Fermentasi. Iya, ada fermentasi. Domba, Bu, domba. Iya, betul. Ada domba. Ada hama, Bu. Cloning, Bu, cloning. Ya, tadi sudah ya, cloning ya. Ada yang lain? Vaksin, Ibu. Iya, selanjutnya. Usus, usus. Sapi, Bu. Iya, Transgenik. betul. Sapi. Transgenik tadi sudah disebutkan ya. Ada lagi atau sudah cukup? Oke, cukup ya. Baik, selesai sudah materi kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Dibaca lagi materi yang sudah Ibu sampaikan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Fitri. Terima kasih banyak, Ibu.